sebaiknya. Karena ada satu waktu kesempatan itu akan ditutup oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka kesempatan itu. Hari-hari ini Bapak Ibu, kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang mencekam dan menakutkan ini, kita masih diberi kesempatan sekalipun kita tidak bisa jumpa di gereja. Kita tidak bisa seperti yang dulu beribadah dan entah ini sampai berapa lama. Ada begitu banyak prediksi Bapak Ibu. Ada yang berkata puncaknya ini di Indonesia sampai akhir April. Ada yang memprediksikan itu masih 3 bulan ke depan baru berakhir di negara kita. Tapi kita tidak akan melihat hal itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini dengan baik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Lakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh pakai kesempatan ini untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, untuk kita melakukan apa yang firman Tuhan inginkan di hari-hari ini, dan kita tidak berhenti untuk menjadi saksi. Amin. Sekalipun kita ada dalam tekanan, karena ketika Tuhan membuka pintu kesempatan, itu berarti Dia memberikan kita kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Virus corona tidak akan membatasi engkau memuji dan menyembah Tuhan. Virus corona tidak akan membuat engkau berdiam diri untuk tidak jadi berkat bagi orang lain. Tetapi dengan adanya virus ini, Tuhan beri kita kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Kita jangan berlindung di zona nyaman. Kita memang tinggal di rumah hari-hari ini. Kita untuk memutus rantai virus ini, kita harus berdiam diri di rumah. Tapi bukan berarti kita masa bodoh. Mari jemaat Tuhan bergerak dalam pergerakannya Tuhan. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu, mengenal Dia lebih secara pribadi, dan kita bisa menyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang dengan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, ya, firman ini datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia karena keteguhan hati. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan agar jemaat ini tetap tekun bertahan di dalam penderitaan. Ya, ini yang kedua. Mereka harus bertahan di dalam penderitaan mereka. Apa yang kita alami, bukankah ini penderitaan bagi kita Bapak Ibu? Kita tidak bisa bepergian lagi. Kita harus tetap tinggal di rumah. Kita harus tetap ada di rumah kita masing-masing, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semua dari rumah. Bukankah ini satu hal yang berat untuk kita sebagai orang-orang yang biasa aktif bekerja di luar? Penderitaan itu akan terjadi. Ini baru permulaan kata firman Tuhan. Akan ada lagi yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Tetapi dalam ayat yang ke-10, coba kita baca. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan itu akan datang bukan hanya untuk satu bangsa, dua bangsa, tiga bangsa, tapi hari pencobaan itu akan datang kepada seluruh dunia kata firman Tuhan. Dan bukankah itu sementara terjadi? Bukankah itu sementara melanda seluruh dunia? Tuhan cuma minta satu saja kepada jemaat ini. Apa Bapak Ibu? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Amen. Satu kata, tekun. Ada haleluya Bapak Ibu yang ada di rumah. Tekun. Mari kita tekun, mari kita bertahan, ya. Kata tekun itu sesuatu dalam bahasa asli, sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan. Tekun bukan pada saat di kurun waktu tertentu kita tekun, bukan. Tapi tekun yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa batas waktu sampai pada hari besar itu terjadi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu
Itulah sebabnya dia berkata, ketika aku datang, apakah aku akan menjumpai iman di bumi ini? Iman kepada Tuhan harus kita pertahankan. Ketekunan kita itu harus kita perlihatkan. Justru bukan di hari-hari di mana kita hidup dalam kenyamanan, ketenangan. Orang bisa tekun ketika dia nyaman, itu biasa. Tapi orang bisa tekun di saat ada badai, di saat ada virus penyakit yang mematikan. Itu baru luar biasa. Itu baru yang dikatakan oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang bertahan sampai pada akhirnya. Jadi yang kedua, Tuhan mau jemaat Philadelphia, jemaat yang penuh dengan kasih, itu tetap tekun, bertahan, setia kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita lakukan hal ini. Sekalipun kita tidak bisa jumpa satu dengan yang lain, dalam kurun waktu yang kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan terus kita lakukan. Mari saya mau katakan, tetap tekun dalam doa-doamu, tetap tekun dalam membaca firman Tuhan, tetap tekun membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, dan tekun untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Satu hal yang kita harus tahu Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Tuhan katakan bahwa kebaikan hatimu harus diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Mari lakukan ini. Berhenti untuk berbuat dosa. Jangan lakukan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena jaminan perlindungan. Ayat yang ke-10 ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan sekalian yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Perhatikan baik ayat 10 ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perlindungan itu hanya datang kepada orang yang menantikan Tuhan. Amin. Perlindungan itu, jaminan perlindungan hanya akan diberikan kepada orang yang bertahan, hanya akan diberikan kepada orang yang tekun menantikan Tuhan. Yesaya berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang tinggi bagaikan raja wali, berada di atas pencobaan hidup. Perlindungan itu akan terjadi kepada orang-orang yang tekun bertahan menanti-nantikan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih, kita lihat apa tujuan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Ayat yang ke-11 saya baca, Bapak Ibu dengarkan. Ya, ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu yang dikasih, jemaat Philadelphia itu bukan jemaat yang besar, bukan. Dari ayat yang ke-7 ke 8 Bapak Ibu baca di sana, mereka jemaat yang kecil, baik secara jumlah maupun sumber daya mereka. Ya, mereka jemaat yang tidak besar. Bukankah kita orang-orang percaya itu adalah kaum yang kecil, kaum minoritas dimanapun. Tetapi kita perhatikan, firman Tuhan berkata begini, kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan jemaat Philadelphia itu tidak seberapa. Tetapi ada satu kekuatan yang menyertai mereka, dengan otoritas yang tertinggi yang menyertai mereka. Ayat yang ke-8 kita kembali. Siapa itu? Tuhan. Sebab Tuhan katakan, sekalipun kamu kecil, tetapi di tanganku ada kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Dan ayat yang ke-11 dia katakan begini, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes. Ya, minta tolong multimedia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya. Berkata begini, saya baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, firman Tuhan. Semua yang menerimanya, apa yang telah diberikan kepada kita. Peganglah apa yang ada padamu, supaya ketika Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Ketika kita menerima Yesus,
Yesus, Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tetapi ingat, bukan hanya keselamatan yang Tuhan beri, tetapi ada kuasa. Ada haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua pagi hari ini telah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita telah diperlengkapi ketika kita menerima Yesus. Pegang apa yang ada padamu. Itulah penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Jangan seorang pun mengambil kuasa itu dari kita. Ingat, seperti 5 anak darah yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Dua-dua punya minyak, dua-dua punya minyak dalam pelita mereka. Tetapi bedanya, yang bijaksana memiliki persediaan. Hari-hari ini dengar baik Bapak Ibu Jemaat. Tuhan menginginkan kita untuk lebih lagi. Sekalipun kita di lockdown dalam beribadah, tidak diizinkan kita kumpul di gereja Tuhan. Tetapi ingat, kuasa yang ada dalam kita tidak bisa dibatasi oleh jarak dan tempat. Amin. Kuasa yang Tuhan beri kepada kita itu bekerja sempurna. Mari hari-hari ini bukan ketika kita dilarang untuk beribadah karena ingin memutus rantai virus ini. Jadi ini bukan satu yang kejam. Jangan Bapak Ibu berpikir, oh kejam sekali kami dilarang untuk beribadah. Tidak, tetapi untuk kebaikan kita. Tapi saya mau berkata, sekalipun kita tidak bisa kumpul, bukan berarti membatasi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tetapi semakin dahsyat, semakin luar biasa ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas kuasa itu dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mengambil kuasa itu dalam hidup kita. Ketika kita telah menerimanya, kita diberi kuasa. Mari kita pegang ini. Kuasa itu harus bekerja 2 kali ganda di hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya, kuasa itu harus bekerja. Firman Allah katakan, hujan awal dan hujan akhir akan tercurah sekaligus. 2 kali lipat diberikan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini yang terjadi di jemaat yang ada di Philadelphia ketika mereka diberi jaminan oleh Tuhan. Apa yang mereka akan alami, yaitu mereka menerima mahkota kehidupan yang kekal. Karena ternyata dalam setiap perjuangan, dalam setiap pertandingan itu selalu pasti ada yang menang. Amin. Saya baca baik Bapak Ibu dengar ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan songko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Perhatikan, 2, ini yang pertama, nama Allahku, nama siapa? Nama Yesus. Yang ketiga, nama kota Allahku, Yerusalem baru. Dan apa yang dikatakan di sana? Dan dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 3 nama akan dikaruniakan ketika kita menang. Nama Yesus, kemudian nama kota Allah Yerusalem baru, dan namaku yang baru. Itu dikaruniakan bagi kita yang menang. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, 3 hal ini saya mau bagikan kepada kita. Jangan sama sekali kita tawar hati. Ketika masa sukar dan sulit itu datang, mari kita berjuang. Mari kita terus berlomba dalam pertandingan iman yang benar. Jangan sama sekali kita mundur. Karena poin yang kedua tadi, orang yang mendapat jaminan perlindungan adalah orang yang bertahan menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya semua jemaat GPDI Gampana yang ada di rumah, yang sementara beribadah mendengar firman, engkau adalah jemaat yang akan tetap setia, berhenti untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Karena firman Allah sudah jelas memberitahukan kepada kita, hanya orang yang tinggal di dalam firman, hanya orang yang melakukan firman Tuhan, kata firman Allah, hanya orang yang sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, baginya pintu akan dibukakan. Pintu apa? Pintu kemurahan Tuhan. Pintu di mana kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pintu kesempatan di mana kita akan diberi waktu oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil, untuk menjadi
menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagi kita yang masih mau bermain-main dengan dosa, ketika Tuhan menutup, tidak ada kesempatan bagi kita untuk membuka. Ketika Tuhan menutup pintu kesempatan itu, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuka pintu itu. Selagi kita ada kesempatan, Bapak Ibu yang dikasih, mari layani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan hari-hari ini. Mari kita melihat lewat virus yang sementara mewabah ini, firman Tuhan sementara digenapi. Kita bertahan saja, Bapak Ibu. Kita bersyukur lewat virus ini firman Allah didengungkan. Semua orang hamba-hamba Tuhan dalam hari Minggu ada beratus-ratus bahkan beribu siaran langsung di media sosial. Semua memberitakan nama Yesus. Bukankah kegenapan ini sementara terjadi? Sebelum kesudahan segala sesuatu, Injil Kerajaan Sorga harus didengar oleh semua orang. Dan saya percaya akan ada pertobatan secara besar terjadi. Setelah virus ini berakhir, begitu banyak orang yang akan berseru, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu lihat ada begitu banyak siaran yang kita terima dari WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Di kota-kota di luar negeri, di negara-negara baik Amerika, Italia, Cina, orang-orang di tengah jalan sujud menyembah Tuhan. Orang-orang di tengah jalan bertepuk tangan, semua keluar sekalipun hanya dari jendela-jendela, menyerukan nama Tuhan. Tidak ada yang hebat di dunia ini selain Tuhan. Dan Tuhan pasti melaksanakan firman-Nya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita takut, jangan kita cemas, jangan kita gelisah. Tetapi ketika kita mau menuruti firman Tuhan, ada jaminan perlindungan bagi kita. Bekerjalah dan terus lakukan firman. Saya mau baca sebelum saya menutup. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau, jemaat GPDI Ampana, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari tetap setia saja, bertahan saja Bapak Ibu. Terus ada dalam perlindungan firman. Maka saya percaya ketika Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Ketika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Mari pemain musik, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah mendapat berkat pada tanganmu selalu yang setia menopang kami hidupku. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Engkau selalu hadir Tuhan, hadir di sisiku. Ya Yesus.
Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita akan melakukan ibadah ini. Segala pujian tercurah Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Allah pujakan Di akhir ibadah ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik buat Marvin yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami terus berdoa, Engkau Allah yang kami sembah, kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk sekarang selama-lamanya. Engkau jamah Marvin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, Engkau sehatkan. Begitupun juga kami berdoa buat Mamuju. Kami juga berdoa buat Mamuju Tuhan. Kami juga berdoa buat mamanya Lani. Kami berdoa juga buat Mabomi, buat Omi Yona dan Tuhan. Yang bahkan yang lainnya yang dalam berat tubuh yang lemah, baik mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang tua dewasa lagi usia, bahkan yang masih baik pun Tuhan, dimanapun kau berada, kau dalam keadaan tubuh yang lemah, kami berdoa Engkau kuatkan, Engkau sehatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang lemah Tuhan. Kami berdoa buat semua Tuhan yang sudah memberi, yang sudah berkorban, yang sudah membawanya di pastori, korban apapun juga sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah terus dilimpahkan, dicurahkan dalam segala usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Berkat-berkat yang sudah berkata kami pada hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membukakan tingkat-tingkat langit dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak ketebusan darah Tuhan. Buat siapa itu anugerahkan ya Bapa, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkatilah ampana ini Tuhan, berkatilah hasil tanah, hasil laut ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan kami ya Bapa di surga, aparat keamanan TNI, Polri, Pol PP ya Tuhan. Engkau memberkati para medis Tuhan, dokter, perawat ya Bapa di surga. Tuhan menghadapi situasi di hari-hari ini, buat sehat, hikmat, akal dan surga yang Kau anugerahkan buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami semua diberkati, baik kami ada di rumah Abang ya Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, para senior pemain musik WR, yang menyampaikan firman Allah, para multimedia, para kolektan ya Tuhan. Bahkan semua yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti siaran ibadah ini, di mana saja berada Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengagungkan meninggikan Engkau. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan, perlindungan, pertolongan akan menjadi bagian kami semua, dan Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena akhir ibadah ini dan juga ibadah online yang kami layani Tuhan lewat siaran baik di FB maupun di YouTube ya Tuhan. Dan kami tamatkan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Mari kita katakan tangan kita berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dan menerima berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari hari Minggu kita semua bisa berkati nama Tuhan, kuat, tetap sehat, tetap memelihara kesehatan, dan terus berdoa memuji Tuhan, baca firman Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, jangan berbanyak keluar rumah, dan biarlah Tuhan menyertai kita, dan kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Indonesia akan terus dikuatkan, disehatkan, Tuhan yang diagungkan. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi.